Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Endah Tri Agustari Tonga dan rekan saya Maisarah yang berada di belakang layar. Kami dari kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini kami akan melakukan penelitian sejarah pertama kali didirikan Istana Maimun ini. Baiklah, kita sudah berada di dalam Istana Maimun bersama dengan Bapak Tengku Mahardemandu. Selamat pagi Pak, sebelumnya menjelang siang. Maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Nah, kami di sini mau memperkenalkan diri dulu. Saya terutama Endah Tri Agustari Tonga dan teman saya bersama Maisarah. Kami dari kampus Universitas Muslim Nusantara. Kami di sini ingin meneliti bagaimana sejarah tentang Istana Maimun tersebut, Pak. Iya, nah, yang pertama kali ingin kami tanyakan itu bagaimana pertama sekali didirikannya Istana Maimun ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Muslim Nusantara. Oke. Jadi adik, pertama menyangkut Istana Maimun, dari pertanyaan pertama, Istana Maimun ini didirikan di masa kota Medan kita masih dipimpin oleh kerajaan Melayu yang kerajaannya disebut Kesultanan Delhi. Di mana istana ini dibangun di bawah masa kepimpinan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Dari sejarahnya berpindahnya ibu kota kerajaan atau Kesultanan Delhi, yang sebelumnya ibu kota kerajaan Sultan Delhi itu berada di arah utara kota Medan, yang daerahnya sampai hari ini disebut Labuhan Delhi. Oh iya, ya Pak. Dan kapan terdirinya Istana Maimun ini? Tahun berapa terdirinya? Istana Maimun ini berdiri, peletakan batu pertamanya tanggal 26 Agustus 1888. 26 Agustus 1988. 1888 oleh Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah.
yang mana istana ini didirikan yang mana fungsinya sebagai istana negara Kesultanan Delhi. Iya, Pak. Tempat Sultan Delhi beracara secara resmi dan menerima tamu secara resmi. Dan mengapa ini dinamakan Istana Maimun? Oke, nama bangunan ini disematkan oleh Sultan Delhi ke-9 diambil dari konotasi bahasa Arab. Yang artinya dari kata Maimunah yang artinya berkah rahmat. Berkah rahmat. Yang alhamdulillah sampai hari ini istananya masih berdiri. Iya. Yang menjadi saksi perkembangan perjalanan dari Kesultanan Delhi itu sendiri maupun perkembangan kota Medan. Oke, kita lanjut Pak pertanyaannya. Di sini saya akan bertanya, siapa yang pertama kali mendesain Istana Maimun ini? Mengapa dia seperti ini bentuk? Gitu. Oke, adik, arsitek yang membangun Istana Maimun, ini arsitek orang berkebangsaan Belanda yang bernama Kapten Theodor van Epp. Kapten Theodor van Epp, beliau mengarsiteki bangunan Istana Maimun yang dipercaya oleh Sultan Delhi ke-9, Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasalamsa, dengan desain arsitekturnya bergaya perpaduan dari dua kultur budaya yang disatukan, yaitu dari kultur budaya arsitektur budaya timur dan arsitektur budaya barat. Makanya adik, dari luar maupun dalam kita bisa lihat dua asimilasi perpaduan secara arsitektur, ada nuansa budaya Melayunya, Arabnya, Persianya, Mongolnya, dan Eropahnya. Di sini kan Pak, saya ingin bertanya, bagaimana mayoritas suku Melayu pertama kali gitu? Kalau adik tanya mayoritas pertama kali suku Melayu, tak bisa dipungkiri mayoritas itu karena ada peradaban agama Islam. Yang ada, yang kedua adanya fase peradaban raja-raja yang memimpin di tengah-tengah masyarakat, seperti juga kita pahami dari fase raja-raja Nusantara, mulai dari kerajaan yang berbasis Hindu, yang akhirnya menjadi berbasis kerajaan agama Buddha, dan alhamdulillah masuklah budaya Islam yang sampai hari ini. Berarti percampuran suku ya Pak ya? Iya, artinya budaya juga ada, suku juga ada gitu ya? Iya, jadi adik, dari perpaduan fase-fase itu, semasa fase Islam Nusantara, tentu peradaban di Kesultanan Delhi sendiri menjadi peradaban masyarakat Melayu yang tentu tidak bisa dilepaskan dengan Islam, yang sangat erat kaitannya. Begitu juga dalam sistem pemerintahannya, yang juga ke masyarakat yang dipimpinnya. Artinya adik, kalau dari pertanyaan itu adik, tak bisa dipungkiri dari apa yang berkembangnya agama Islam, itulah yang terhimpun suku Melayu Delhi itu sendiri. Berarti sukunya itu tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, karena udah dari fase per fase ya Pak ya. Jadi dari fase per fase. Iya, fase per fase, perpindahan fase per fasenya. Jadi makanya lah suku Melayu itu tetap berada di sini. Berada gitu. di situ. Bahkan Melayu itu adik identik bukan lagi suku tapi menjadi bangsa. Iya, sekarang. Kenapa menjadi bangsa? Dari pertanyaan adik, karena secara hakikatnya dalam bahasa oral masyarakat penduduk Melayu, bukan hanya Delhi, itu bahasa yang bisa diterima dan menerima dalam hal asimilasi sebagai komunikasi pada masa itu, sehingga bangsa kita sendiri pun mengambil bahasa Melayu itu berasal dari menjadi bahasa Indonesia. Makanya dalam hal ini suku Melayu itu lebih tepat diletak sebagai bangsa Melayu. Oke, kita lanjut lagi Pak pertanyaannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pada masa Kesultanan Delhi tersebut? Oke, jadi Kesultanan Delhi berdiri kerajaannya di masa tahun 1612. 1612. Di mana dalam perjalanannya 1612 seorang dari Panglima Kerajaan Aceh di masa Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda, itulah panglimanya yang bernama Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Tuanku Panglima
Gocah Pahlawan. Oke. Menyatukan sebuah negeri Iya. atau kerajaan yang disebut kerajaan Arhu Baru. Iya, Pak. Pada masa itu wilayah tersebut itulah yang menjadi Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi. Ya. Di tahun 1630 Kesultanan Delhi menjadi sebuah negeri yang disebut Kerajaan Delhi Wajir Aceh, yang artinya kerajaan ini di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh. Oke. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, Sultan Delhi pertama yang mendirikan peradaban kerajaan Delhi dari pengaruh kebesaran kerajaan Islam yang ada di Aceh pada masa itu. Yang kedua, berkembang berasimilasi menjadi sebuah identitas Islam itu menjadi Melayu. Yang menjadi bagian hakikatnya kesultanan ini adalah Kesultanan Islam yang disebut daerahnya Melayu Delhi. Organisasi pemerintahannya disebut Kesultanan Delhi. Dan yang memimpinnya disebut Sultan Delhi. Dan masyarakatnya disebut masyarakat Melayu Delhi. Berarti tadi organisasi disebut Kesultanan Delhi. Tadi masyarakatnya masyarakat Melayu Delhi. Terus yang kedua pemimpinnya tadi Sultan Delhi. Organisasi Kesultanan Delhi, pemimpinnya Sultan Delhi, masyarakatnya Melayu Delhi. Ya, di mana masyarakat Melayu Delhi Pak, adalah masyarakat yang terhimpun di dalamnya masyarakat-masyarakat yang berada di daerah kerajaannya. Yang artinya wilayah Kesultanan Delhi itu adalah wilayah yang di dalamnya sebuah negeri terhimpun masyarakat yang berasimilasi, yang bercampur. Yang pada hakikatnya pada masa itu Sultan Delhi sebagai pemimpin dengan memakai konsep pemimpin Islam, yaitu pemimpin rahmatan lil alamin. Yang artinya pemimpin di atas semua suku, agama, ras dan golongan yang ada di negerinya. Dengan memakai falsafah di mana kaki dipijak di situ langit di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Oke. Adik, dari pertanyaan adik, peradaban Kesultanan Delhi yang saya sebutkan dari 1612 dengan 1630 di mana Sultan Delhi memimpin sampai hari ini di 2021 sudah masuk generasi Sultan Delhi yang ke-14. Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam yang di depan kita, betulnya lukisannya. Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Lamanjiji Perkasa Alam. Ini dia Pak gambarnya. Beliau ini adalah Sultan Delhi yang penerus dari Sultan Delhi ke sebelumnya. Berarti inilah penerus Sultan Delhi sebelumnya. Yang hari ini masuk kepada generasi Sultan Delhi ke-14. Yang masuk kepada Sultan Delhi ke-14. Ini yang sekarang memimpin. Jadi ini gambarnya dapat kita lihat, inilah dia gambar pemimpin yang sekarang. Oke Pak, saya lanjut pertanyaannya. Saya ingin bertanya, kan ada nih tempat kerajaan nih. Kapan terdirinya ini dan bagaimana bisa terdiri? Oke. Lebih tepatnya gini ya, yang di dalam Istana Balairum ini ada singgasana ya. Singgasana. Adik, istana Pak Maimun yang fungsinya sebagai istana negara yang dulunya di masa pemerintahan Delhi tempat Sultan Delhi secara resmi beracara dan terima tamu. Di tengah-tengah Balairum Sri utamanya ada tentu tempat duduk beliau sebagai sultan yang disebut Petrakna, yang atau orang umum bilang biasanya bisa juga singgasana atau pelaminan. Petrakna Sultan Delhi yang ada di dalam Balairum Sri utama ini, kalau kita lihat sangat kental nuansa daripada Islamnya dan adatnya.
di mana Islam dan adat ini yang menyatu di dalam singgasana ini, yang bisa kita beraplikasi melihat ini seperti ada kubah di atasnya yang menunjukkan warna hijaunya menunjukkan kerajaan ini adalah kerajaan Islam. Sementara tempat duduk daripada Sultan Delhi kita lihat dengan warna kuning. Kuning keemas-emasan. Warna kuning ini adalah warna khas raja-raja Sultan-Sultan Melayu. Serta kita lihat di atasnya tidak ada kursi, ada tilam, guling dan bantal. Secara adat juga duduk pimpinan-pimpinan budaya timur yaitu duduk bersila. Khususnya juga Melayu. Makanya di singgasana itu kita lihat dengan guling, bantal dengan tilam itu fungsi tempat duduk bersilanya Sultan Delhi. Dan di atas singgasana itu kalau kita lihat paling pucuk itu bagaimana simbol identitas kebesaran Islam kita dengan bulan sabit beserta bintang. Dan di bawahnya di antara singgasananya itu ada lambang simbol. Itulah lambang simbol Kesultanan Delhi di masa itu, yang sekarang simbol itu sudah berganti menjadi simbol burung Garuda Pancasila semenjak Kesultanan Delhi ini menyatakan bergabung ke NKRI. Jadi begitulah sejarahnya ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian aja pertanyaan dari kami. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk kami tentang sejarah Istana Maimun ini. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi liputan video dari kami mengenai sejarah Istana Maimun. Kami mengakhiri perjumpaan kami pada hari ini. Saya Endatri Agustari Tonga dan rekan saya Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.